Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada video kali ini kita akan mengisi post test teman-teman ya. Pembelajaran mendalam dan asesmen umum. Kita mulai dulu dari yang umum pertama teman-teman. Kita mulai post testnya teman-teman. Di sini Anda mengampu mata pelajaran PJOK dan akan mengajarkan materi tentang permainan bola voli yang menuntut penguasaan, pengetahuan, dan keterampilan. Di sisi lain, sekolah Anda tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan praktik, sehingga Anda cukup kesulitan untuk melakukan proses pembelajaran dan penilaian. Nah, jika menemui situasi tersebut, apa yang akan Anda lakukan? Jadi, kalau kita keterbatasan untuk sarana dan prasarana, ya teman-teman ya, apa yang akan kita lakukan teman-teman? Yang pertama, hanya akan memberikan tes yang bersifat tertulis dikarenakan keterbatasan sarana dan prasarana praktik tersebut. Kemudian yang kedua tetap akan melakukan penilaian keterampilan dengan meminjam lapangan bola voli terdekat. Yang ketiga ataupun yang C, memahami pentingnya metode observasi untuk mengetahui keterampilan praktik peserta didik dalam bermain voli. Yang D-nya, berusaha menyusun pedoman observasi sederhana pada gerakan yang bersifat dasar. Yang E-nya, membuat panduan observasi yang dapat digunakan semua guru PJOK meskipun sarana praktik di sekolah terbatas. Nah, untuk yang jawabannya yang lebih tepat ya teman-teman ya. Dari soal yang pertama ini teman-teman adalah kita membuat panduan observasi ya teman-teman yang dapat digunakan semua guru PJOK meskipun sarana kita ataupun prasarana kita juga sangat terbatas teman-teman ya. Oke, jadi jawabannya yang E. Kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua, pada suatu materi belajar tentang poster berbagai media informasi, Anda berencana meminta setiap peserta didik untuk berlatih membuatnya dengan tema budaya. Akan tetapi mayoritas peserta didik meminta Anda untuk membebaskan tema sesuai dengan minat masing-masing. Sebagai guru mapel IT, apa yang akan Anda lakukan ketika menemui situasi tersebut ya? Yang pertama ataupun yang A, berusaha memperluas tema poster sesuai keinginan peserta didik meskipun tidak terlalu jauh dari tema budaya. Yang B-nya, memaklumi minat peserta didik yang beragam dalam membuat tugas tersebut. Yang C-nya, mengizinkan peserta didik untuk membuat poster sesuai dengan minatnya masing-masing. Yang D, meminta peserta didik untuk membuat poster sesuai tema yang telah Anda tentukan. Yang E-nya, membuat survei minat peserta didik untuk dijadikan alternatif pembuatan tema sebelum pembelajaran. Nah, pada video ataupun pada soal yang nomor 2 ini teman-teman ya, harus kita teliti lagi teman-teman, harus kita cermati lagi ya teman-teman. Di sini yang lebih tepat itu untuk jawabannya adalah membuat survei ya teman-teman ya. Membuat survei minat peserta didik untuk dijadikan alternatif pembuatan tema sebelum pembelajaran. Kita lanjut ke soal nomor 3 teman-teman. Anda adalah guru kelas dengan peserta didik yang selama ini seluruhnya berasal dari suku Jawa. Kebetulan semester ini ada peserta didik baru yang pindah dari luar Jawa. Dan tentu saja ia tidak menguasai bahasa Jawa. Padahal selama ini Anda terbiasa ketika di kelas menyelipkan bahasa Jawa ketika menjelaskan sesuatu. Meskipun bahasa pengantar pembelajaran secara resmi adalah bahasa Indonesia, apa kemudian tindakan Anda saat melakukan ataupun menghadapi situasi di atas? Nah, jadi di sini teman-teman harus kita cermati juga. Jawaban yang pertama yang A, meminta peserta didik yang baru pindah untuk segera belajar bahasa Jawa. Yang B-nya, menyadari tantangan yang dihadapi peserta didik pindahan dalam memahami materi.
Yang C, berniat membiasakan diri agar selanjutnya dapat konsisten menggunakan bahasa Indonesia ketika mengajar. Yang D-nya menggunakan bahasa Indonesia pada semua materi yang diajarkan di kelas. Yang E, melibatkan peserta didik lain di kelas untuk mendiskusikan materi dalam bahasa Indonesia ya teman-teman ya. Oke, di sini teman-teman sudah sangat jelas sekali teman-teman. Di sini ada peserta didik yang baru. Jadi apa yang harus kita lakukan di sini teman-teman ya? Oke, menurut saya teman-teman di sini jawaban yang lebih tepat itu ya teman-teman ya adalah yang melibatkan ya teman-teman. Jadi kita libatkan peserta didik lain di kelas ini untuk mendiskusikan materi dalam bahasa Indonesia agar yang baru pindah tadi teman-teman dia bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4, Anda akan mengajarkan salah satu cabang olahraga atletik, yaitu lari jarak jauh. Pada kegiatan praktik, ada beberapa peserta didik yang menyatakan tidak sanggup melakukan kegiatan tersebut dikarenakan baru saja sembuh dari sakit. Ada pula yang menyampaikan bahwa mereka belum sempat sarapan. Tindakan apa yang akan Anda lakukan sebagai guru mata pelajaran PJOK di kelas tersebut? Yang pertama, memastikan kembali kondisi setiap peserta didik sebelum menentukan jarak lari yang akan dipraktikkan. Yang B-nya mengubah jenis lari ke lari jarak menengah agar setiap peserta dapat melakukan praktik lari. Yang C-nya meminta peserta didik yang tidak mampu untuk istirahat dan tidak melakukan kegiatan tersebut. Yang D menyadari bahwa praktik lari jarak jauh tidak selalu dapat dilakukan oleh semua peserta didik. Yang E tetap meminta peserta didik lari jarak jauh meskipun beberapa diantaranya harus pelan-pelan ya teman-teman ya. Nah di sini teman-teman harus kita cermati juga, terutama saya juga sebagai guru PJOK ya teman-teman ya. Kita tidak boleh juga memaksakan kehendak kita sendiri teman-teman. Kita harus melihat juga kondisi dari peserta didik juga. Jadi di sini adalah yang lebih tepatnya adalah memastikan kembali kondisi setiap peserta didik sebelum menentukan lari jarak yang akan dipraktikkan. Oke, kita ke soal yang terakhir ya teman-teman ya. Anda adalah guru bahasa Indonesia yang bermaksud melakukan literasi menulis pada peserta didik di sekolah Anda. Literasi ini akan membantu peserta didik menuangkan gagasan ke dalam tulisan dengan susunan kata dan bahasa yang efektif dan efisien. Namun demikian, kemampuan menulis peserta didik di sekolah Anda sangat heterogen. Beberapa di antara mereka cukup terampil dalam menulis, namun banyak juga yang mengalami kesulitan. Apa yang akan Anda lakukan jika berada pada situasi ini? Nah, apa yang akan kita lakukan pada situasi ini, teman? Yang pertama, menyadari adanya perbedaan kemampuan awal dalam pengembangan keterampilan menulis peserta didik. Yang B, mulai menugaskan aktivitas menulis berdasarkan topik minggu ini berdasarkan kemampuan masing-masing. Yang C, meningkatkan kompleksitas aktivitas hanya untuk peserta didik yang sudah memiliki keterampilan menulis yang baik. Yang D, tetap menggunakan metode pengajaran standar yang biasa dilakukan. Yang E, membuat panduan dan tugas yang berbeda sesuai dengan tingkat keterampilan menulis peserta didik. Nah, jadi di sini yang lebih tepatnya itu adalah ya teman-teman ya. Yang ini teman-teman. Nah, yang E, membuat panduan dan tugas yang berbeda sesuai dengan tingkat keterampilan menulis peserta didik. Kita cek ulang, kita cek dulu. Hup. Oke deh, kayaknya sudah semua ya teman-teman. Kita cek untuk hasilnya. Oke teman-teman, jadi hasilnya 25 dari 25 poin ya teman-teman ya. Oke, selamat mencoba, semangat selalu buat kita semua teman-teman pejuang PPG ya 2025. Semoga kita semua lulus, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.